Siapa yang punya kelapangan rezeki, siapa yang punya kelapangan rezeki, li an yudhhiya, untuk berkurban, falam yudhhi, tapi dia tak mau berkurban, fala yahdur musallana, jangan ikut solat Idul Adha, jangan datang ke tempat solat kami. Mampu berkurban tapi tak mau berkurban. Ustaz sudah bayar kurban? Sudah 7. Saya, Ustazah Fatimah, Hazik, Sami, Sadim, atuk saya, nenek saya, almarhum, almarhumah. 7. 5 hidup, 2 meninggal. Ayah sama mak Pak Ustadz tahun lalu dah. Saya, istri, anak 3, ayah saya, mak saya, ganti-gantian. Tahun lalu mak ayah, tahun ini atuk. Tahun depan atuk sama nenek belah ayah, yang ini belah mak. Tahun depan lagi atuk sama nenek istri. Yang 2 ini tetap yang jatah yang meninggal. Di dalam Ramadan, kana kahajjataini, seperti 2 haji, wa umrataini, seperti 2 umrah. Suara saya jelas? Karena tinggi, berkubah, bergema, maka saya ngomongnya mesti pelan. Karena kalau saya, begitulah sahabat Nabi ini 3 kali umrah, macam apa, itu maka saya pelan-pelan. Kita lanjutkan. Ani bin Abbasin, dari Abdullah bin Abbas. Nama dia Abdullah, nama ayahnya Abbas, nama atuknya Abdul Muttalib. Nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ayahnya Abdullah, nama atuknya Abdul Muttalib. Pertanyaannya, apakah hubungan Nabi dengan Abdullah bin Abbas? Memang kalau belum dapat kue kotak ini payah berpikir memang. Periwayat hadis ini namanya Abdullah, nama ayahnya Abbas, nama atuknya Abdul Muttalib. Nama Nabi kita Muhammad, nama ayahnya Abdullah, nama atuknya Abdul Muttalib. Bagaimana hubungan periwayat hadis ini dengan Nabi Muhammad? Sepupu, ayahnya adik-beradik. Kalau bahasa kampung saya, sewali. Kalau sepupu itu emak adik-beradik. Emak saya adik-beradik sama emak dia namanya sepupu. Kalau ayah adik-beradik, sewali. Kenapa dibilang sewali? Karena bisa mewalikan nikah. Adik saya Jamal punya anak Bella, anak saya Sami. Sami bisa mewalikan Bella, maka disebut sewali. Kalau emak adik-beradik, sepupu. Kalau ayah adik-beradik, sewali. Kalau emak sama ayah adik-beradik, ini bahasa kampung saya nih ya, perseloroan. Perseloroan itu maksudnya kawan bergurau, kawan berseloro. Ayahnya sama emaknya bergurau, nikah. Bako. Kenapa orang dulu menikah ke bako? Supaya harta warisan tak diambil orang. Dulu saya bingung, kenapa lah anak ini mesti dinikahkan ke bako? Sejahat-jahat dia keponakan kita.
Kalau jahat orang lain, udahlah dia tak baik, harta kita habis. Nah, itu filosofi orang dulu. Nah, mudah-mudahan menantu kita semuanya baik-baik insyaallah. Jadi yang meriwayatkan hadis yang tadi cicit Nabi, yang ini sepupu. Terserah ibu mau sepupu tersepupu lah, tak apa-apa. Mau sewali terserah, mau sepupu. Saya tak memaksakan. Qala, dia berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mewajibkan shadaqatal fitri, zakat fitrah. Hukum zakat fitrah wajib. Tuhratan lis-shaim, menghapuskan dosa orang yang berpuasa. Dosa yang kecil-kecil yang tinggal dihapuskan dengan zakat fitrah. Dosa yang mana? Minal lagwi. Lagwi, lago, perbuatan sia-sia. Ada perbuatan sia-sia yang kecil-kecil, yang remeh-temeh, itu dibersihkan dengan zakat fitrah. Warrafath, rafath, kejahatan seksual yang kecil-kecil, mata silap-silap sedikit. Wa tu'matan lil masakin, mengasih makan orang miskin. Faman addaha qabla sholah, siapa yang membayarnya sebelum sholat, bayar sebelum sholat, fa innaha fahiya zakatun maqbulah, zakat fitrahnya diterima, dibayar sebelum sholat. Macam mana kalau dibayar setelah sholat? Wa man addaha ba'da sholah, siapa yang membayar zakat fitrahnya setelah sholat, fahiya shadaqatun minas shadaqah, hanya terhitung sebagai shadaqah, tidak terhitung zakat fitrah. Bayar zakat fitrah dari mulai azan maghrib malam takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bayar zakat fitrah sampai khotib naik mimbar. Naik khotib ke atas mimbar, takbir dia 9 kali. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Habis waktu bayar zakat fitrah. Selesai sholat, saya belum bayar zakat fitrah. Kenapa kau lupa? Asik menengok baju hari raya. Fa innaha shadaqatun minas shadaqah, dia hanya bernilai sedekah, tidak sebagai zakat fitrah. Beratnya berapa? 2,5 kilo, 2 kilo 7 on, 3 kilo. Ibu kemarin bayar 3 kilo, saya bayar 3 kilo. Pakai beras yang kita makan. Jangan makan beras mahal, zakat fitrah beras catuh. Boleh. Bayar pakai duit, sah. Bayar pakai beras, sah. Kalau ada yang mengatakan tak boleh bayar pakai duit, karena Nabi tak bayar pakai duit, Nabi juga tak pernah bayar pakai beras, karena Nabi tak pernah makan nasi. Nabi makan gandum. Mana ada Nabi makan nasi? Maka banyak sekarang orang tak mau makan nasi. Makan nasi, diet karbo. Mau makan nasi.
Ustadz nggak makan nasi. Saya tidak makan nasi putih. Oh, jadi makan nasi apa Ustadz? Nasi kuning, nasi lemak, nasi goreng, nasi biryani, nasi mandi. Nah, kita lanjutkan. Hadisnya tadi diriwayatkan siapa? Abdullah bin Abbas. Dalam kitab apa? Sunan Abi Daud. Kitab apa lagi? Sunan Ibni Majah. Kitab apa lagi? Mustadrak Al-Hakim. Sahih apa tak sahih? Sahahahu ala syartil Bukhari. Hadisnya sahih menurut syarat Imam Bukhari. Kita lanjutkan. 352. Baru sepertiga. Pengajian Az-Zahra sudah berapa lama? Ustazah ini tak tahu karena dia udah ganti-ganti, setahun ganti, setahun ganti. Ada mungkin 4 tahun ya. 4 tahun. Pertama santri datang 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 5 tahun. Baru sepertiga. Berarti khatamnya 10 tahun lagi. 2036. Wa an Jaririn, dari Jarir, tidak ada hubungan dengan Nabi, hanya sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, saumu syahri Ramadan, puasa bulan Ramadan, mu'allaqun, tergantung, bainas sama wal ard, antara langit dan bumi. Ini puasa Ramadan tergantung antara langit dan bumi. La yurfa'u, tidak diangkat malaikat ke atas, illa bi zakatil fitri, kecuali kalau orang itu bayar zakat fitrah. Tergantung-gantung. Gentayangan Pak Ustadz, itu hantu. Maksudnya tidak diterima puasanya, itu maksudnya, bukan gentayangan. Tidak diterima puasanya kalau tidak bayar zakat fitrah. Siapa periwayat hadis ini? Jarir. Ada lagi riwayat lain, rawahu Abu Hafs bin Syahin dalam kitab Fadli Ramadan. Apa kata dia? Hadisun jayyid, hadisnya bagus, bisa jadi dalil. Bihadzal isnad gharib, sanad ini gharib, diriwayatkan satu orang, namanya gharib. Kalau diriwayatkan 2 orang, namanya aziz. Kalau diriwayatkan 3 orang, namanya masyhur. Kalau diriwayatkan 4 orang, namanya mutawatir. 1 orang gharib, 2 orang aziz, 3 orang masyhur, 4 orang mutawatir. Apa ilmu yang mengkaji ini Pak Ustadz? Ilmu hadis. Ada di UIN, 2 SKS, 16 tatap muka. Kita lanjutkan. Sekarang jam 5. Berhenti pun kita ibu bukan bisa ulang, pulang hujan. Sinilah sampai sholat maghrib. Sesuai sama hadis iktikaf. Kita lanjutkan hadis 353. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, sahabat Nabi, tak ada hubungan keluarga sama Nabi. Dia berkata, Nabi bersabda,
Man wajada sa'atan, siapa yang punya kelapangan rezeki, siapa yang punya kelapangan rezeki, li an yudhhiya, untuk berkurban, falam yudhhi, tapi dia tak mau berkurban, fala yahdur musallana, jangan ikut salat Idul Adha, jangan datang ke tempat salat kami. Mampu berkurban tapi tak mau berkurban. Ustaz sudah bayar kurban? Sudah 7. Saya, Ustazah Fatimah, Hazik, Sami, Sadim, atuk saya, nenek saya, almarhum, almarhumah. 7. 5 hidup, 2 meninggal. Ayah sama mak Pak Ustadz tahun lalu dah. Saya, istri, anak 3, ayah saya, mak saya, ganti-gantian. Tahun lalu mak ayah, tahun ini atuk. Tahun depan atuk sama nenek belah ayah, yang ini belah mak. Tahun depan lagi atuk sama nenek istri. Yang 2 ini tetap yang jatah yang meninggal. Berapa Pak Ustadz? Harga rahasia. Nanti saya sebut harga, ibu komplain ke pengurus masjid yang lain. Hadisnya di kitab apa? Rawahul Hakim, dalam kitab Al-Mustadrak. Hadisnya marfu'. Marfu' artinya sanadnya sampai ke Nabi. Wa mauquf, ada juga mengatakan hadisnya mauquf, sanadnya hanya sampai ke sahabat Nabi. Wa la'allahu ashbah, pendapat ini boleh jadi lebih kuat. Berdasarkan hadis ini, karena di dalamnya ada ancaman, siapa yang mampu tidak mau berkurban, jangan datang sholat kemari. Kan ngancam itu. Karena ada ancaman, berarti hukumnya wajib. Berkurban itu hukumnya wajib menurut mazhab Hanafi. Alhamdulillah awak Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, berkurban hukumnya sunnat muakkad. Ada orang menikah tidak pakai wali. Wang nikah, yo, apaknya ndak tiba, apaknya walinya ndak ada. Mengalah sah nikahnya? Mazhab Hanafi, nikah tidak pakai wali sah. Oh, yalah, hamba pakai Hanafi saya lah, pakai Hanafi. Pas kurban, wang tak berkurban, ambo Syafi'i. Tak boleh campur-campur, tidak boleh campur-campur mazhab. Kenapa? Ngambil enak-enaknya aja. Bersentuhan laki-laki dengan perempuan tak mahram, barakallahu lakuma. Habis itu payahnya ke masjid, salat, Allahu Akbar. Orang tak wuduk, wuduk ampun tak batal, wuduk saya tak batal. Kenapa? Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kena kulit tak batal. Oh, kurban, kurban sunat muakkad. Tapi Hanafi wajib. Saya pindah ke Syafi'i. Tidak bisa, itu namanya tatabbu' rukhas, namanya tatabbu' rukhas, nyari enak-enaknya. Nggak boleh beribadah, jangan campur-campur mazhab. Kalau ambo, kalau saya, jangankan campur mazhab, campur makanan pun saya nggak bisa. Saya kalau udah makan kerang,
kerang aja, tak bisa saya campur sama ikan, campur sama ayam, sama daging, enggak. Kalau ayam goreng, ayam aja, habis ayam tuh, baru yang lain. Kalau bercampur itu lain rasanya, tak bisa saya campur. Ada orang pula dicampurnya semua, ayam, daging, ikan, itu namanya mukbang. Oke, kita lanjutkan. 354. Wa anhu, dari Abu Hurairah juga. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, man ba'a, siapa yang menjual, jilda udhiyatihi, kulit hewan kurban. Siapa yang menjual kulit hewan kurban, fala udhiyatalah, maka tiada kurban baginya. Tidak boleh menjual kulit hewan kurban. Jadi kalau nggak boleh dijual, akhirnya kulit hewan kurban digunting, masukkan ke kresek, dibagi. Sampai ke rumah ibu tengok kulit, buang, busuk. Kampung bau bangkai karena kulit dibuang ke tong sampah. Jadi solusinya gimana? Solusinya hubungi tukang jange. Jual juga tuh. Jual kulitnya, hasilnya bagikan ke fakir miskin. Yang nggak boleh ini dijual, duitnya diambil, itu yang tak boleh, karena kurbannya sudah dikasih untuk Allah. Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma minka walaka, ini dari engkau untuk engkau, diambil lagi, tak boleh. Tapi kalau dijual untuk jaket, untuk beduk, untuk gendang, dan duitnya dibagi ke fakir miskin, hukumnya boleh. Fakir miskin kalau dikasih kulit, dia nggak bisa ngolah. Fakir miskin, ya mau kulit, enggak. Duit kulit, kasih duit hasil jual kulit. Assalamualaikum jange.com. Waalaikumsalam. Kami ada 5 lembar kulit. Berapa satu lembar? 100. 500.000. Bagikan ke fakir miskin. Jangan lagi untuk beli pisau. Jangan untuk beli kresek. Jangan untuk beli lontong sarapan pagi. Jangan untuk masjid. Masjid tak ada jatah dari kurban. Kurban itu jatahnya 3. 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 untuk keluarga, 1/3 untuk fakir miskin. Seelok-eloknya, sebagus-bagusnya, bagikan semua. Wa at'imul ba'isal faqir, bagikan semua ke fakir miskin, the best. Habis, bagikan semua. Ibu mau kupon? Saya nggak mau kupon Pak Ustadz. Terus saya mau dagingnya. Oh sama aja, nggak mau kupon mau daging. Yang paling bagus bagikan semua untuk fakir miskin, yang paling bagus. Boleh dimakan, boleh jatah, boleh dimakan berapa? Jangan lebih 1/3. Jadi kalau dapat 2 kupon boleh, sekupon sebagai peserta, sekupon sebagai masyarakat. Masjid ini ada menerima hewan kurban? Enggak. Tahun lalu
tahun lalu dikasih orang, namanya sapi kasio, kasih orang. Kalau ada orang ngasih, potong, cincang, bagi ke santri, bagi ke masyarakat. Kalau tak ada ngasih, makan talu ayam. Mengutip dari masyarakat, enggak. Itulah hadis yang kita kaji sore ini. 5:15. Tadi mulai 5 kurang 15, ngaji 30 menit, selanjutnya menjawab pertanyaan 30 menit sampai 6 kurang 15. Nanti habis itu ibu yang mau bertahan di sini sholat maghrib silakan, yang mau pulang silakan. Kasih dulu yang sudah ada, nanti yang lain menyusul ustazah. Orang yang mampu secara ekonomi tapi tidak mau berkurban, apa hukumnya? Itulah yang dikaji tadi. Man wajada sa'atan, siapa yang punya kemampuan, falam yudhi, maka dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Nabi marah sama orang yang tak mau berkurban, tapi tidak sampai haram, karena kurban tidak wajib, tak sampai haram. Kalau dia ikut mazhab Hanafi, wajib berkurban. Negara yang mazhab Hanafi, India, Pakistan, Bangladesh, Turki, Hanafi. Jadi orang India itu berkurban sebanyak-banyak. Turki, kurban paling besar di dunia, Turki. Orang Turki ini kurbannya kuat. Apa hukumnya pakai pakaian serba hitam? Dalam Islam pakaian warnanya tidak dilarang, tapi dianjurkan ada. Dianjurkan pakai putih, baju putih, topi putih, hari Jumat sunnah. Tapi dilarang tak ada. Pakai baju merah silakan, pakai baju hitam silakan. Apa hukumnya pakai baju hitam waktu melayat jenazah? Kalau dia pakai baju hitam tak ada niat apa-apa, hukumnya mubah, boleh. Tapi kalau dia pakai baju hitam khusus, saya pakai baju hitam ini niat khusus untuk jenazah, maka perbuatannya itu bid'ah, karena tidak ada ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah mungkarah namanya, perbuatan yang dibuat-buat mungkar, diingkari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu pakai baju hitam, ya nggak apa-apa. Saya pakai baju Melayu hitam, peci hitam, baju hitam, celana hitam, songket hitam, keris hitam. Saya kalau acara Melayu pakai baju hitam, bagus. Apakah Ustadz setuju jika kurban dan akikah dikelola oleh pemerintah? Piti haji dikelolanya abih, pitih wakaf abih, pitih zakat abih.
Piti kurban meko pitih masaji habis. Utang menggadang. Negara ko bau utang. Setiap anak yang lahir ko bau utang. Padahal negara kaya minyak, batu bara, nikel, emas, sawit, sagu, kaya, hijau, utang. Duit kurban lo diambil. Sedih kita negara. Apakah benar di dalam surga ada mengadakan pernikahan? Yakni pernikahan Nabi Isa. Karena saya dengar podcast seorang ustadz di sosmed menyampaikan hal itu. Mohon pencerahan hadisnya jika benar. Hadisnya ada, tapi statusnya dhaif, tak bisa dipakai. Tak bisa dipakai dalam masalah akidah. Masalah akidah. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Keenam masalah ini tidak bisa pakai hadis dhaif. Tak bisa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dhaif. Hadis dhaif. Allahumma barik lana itu hadis dhaif. Bisa dipakai? Bisa. Karena bukan masalah akidah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Dhaif. Boleh dipakai? Boleh. Karena bukan masalah akidah. Utlubil ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Boleh. Boleh dipakai. Karena bukan masalah akidah. Masalah nuntut ilmu. Saya motivasi ke santri. Santri, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Dulu menuntut ilmu ke negeri Cina. Sekarang tak perlu lagi. Cina kalau tempat awak. Dulu pakai bahasa Inggris. How are you? Thank you. Inilah pakai bahasa Cina, Mandarin. Alun lo belajar bahasa Cina. Hadisnya dhaif, tidak bisa dipakai untuk masalah akidah. Jelas? Bagaimana hukum seorang penghafal Quran memberikan makanan yang tidak layak kepada orang lain? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kamu memberikan yang paling kamu sukai. Kalau ngasih makanan, kasih makanan yang paling kita suka. Ada kue yang basi, jangan kau menyindir kue sore kau. Kalau ada, lapor. Sampai sekarang kita tidak pernah mengutip iuran. Karena banyak orang malu mengaji karena punya hutang iuran. Saya tak mau. Datang aja ngaji. Kita tidak pakai seragam. Karena banyak orang tak mau mengaji, takut tak punya seragam. Kita tak pakai seragam. Punya seragam bagus. Tak ada seragam, jangan gara-gara seragam tak mengaji. Datang. Kalau mau ngasih makanan, kasih yang paling kita suka. La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman. Hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu. Ma yuhibbu li nafsih,
sama seperti sayang pada diri sendiri. Ustadz, kalau ngasih makanan, kasih makanan yang paling kita suka. Kasih. Tanya ustazah nih, tanya santri-santri. Pernah Ustadz Somad membedakan makanan tamu? Tidak. Mau menteri, mau polisi, mau kapolres, mau kapolsek, tehnya sama, kuihnya sama, lauknya sama. Tak boleh kita beda-bedakan. Subuh Rabu minum teh. Teh saya pakai plastik. Teh jamaah pakai plastik. Nasi uduk, nasi lemak pakai plastik. Duduk sama di situ di bawah. Tak boleh beda. Tak boleh saya pakai piring, jamaah pakai plastik. Saya pakai sendok besi, dia pakai sendok plastik. Tak boleh. Mesti sama, mesti duduk di bawah itu. Itu ajaran Islam. Kalau mau sedekah bulan puasa, jam 6 sebelum azan maghrib. Nanti sama lewat di mulut kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama. Jangan bersedekah jam 10. Daripada basi. Dimakan jam 10, sakit paru jam 11, mati jam 12. Jangan. Saya larang. Ustazah, kalau mau ngasih makanan, kasih. Tak boleh ngasih makanan. Kalau saya pulang dari mana-mana, dari Makassar, dari Palembang, makanan bungkus. Bagi ke santri, bagi ke ustazah. Ustazah ini pun kalau dia membagi, kalau tak saya bilang, kalau suka saya makanan tuh mesti saya bilang, ini simpankan untuk aku. Kalau tidak, tengok besok habis dibagikannya semua. Mesti di request. Mana yang kemarin ku bawa itu? Habis sudah ku bagi semua. Bagaimana hukumnya anak yang belum diakikahkan? Kullu mauludin, setiap anak yang lahir, rohinatun, tergadai. Anak yang lahir ini semua tergadai. Biaqiqatihi. Bagaimana cara menebusnya? 3. 1. Tuzbahu anhu yauma sabi'ihi, sembelihkan akikah. 2. Yuhlaqu, cukur rambut. 3. Yusamma, kasih nama yang baik. Cara menebus anak yang tergadai 3. Akikah, cukur rambut, kasih nama. Ketiga-tiga ini sunat. Akikah sunat, cukur sunat, kasih nama yang baik-baik sunat. Jadi kalau ada anak nih yang belum akikah, akikahkan. Besok ibu beli kambing. Insya Allah saya datang besok pagi. Nah, hari ke-7. Tak ada duit hari ke-7, hari ke-14. Tak ada duit hari ke-14, 21. Tak ada duit hari ke-21, tak usah tengok kalender lagi. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Saya Ustadz umur sudah 40 tahun, belum akikah. Boleh akikah. Besok ibu beli kambing. Kami bersama santri datang insyaallah. Tapi hanya akikah saja, jangan cukur rambut, jangan ganti namo, dan jangan minta ayun pakai marhaban. Besok datang kami gimana? Marhaba ayya nur
Ibu buka apa tuh tutup itu santai, tengok nenek itu duduk. Hanya akikah saja. Kalau ada yang bertanya, lagi yang apa kok? Makan saya lah. Wah, anggola diundang bertanya lo le. Makan aja, yang tanya-tanya. Makan aja, halal. Orang tua saya waktu hidup sudah membagi seluruh peninggalan tanah, sawah, rumah. Ini sawah untuk kamu, ini rumah untuk kamu, ini sawit untuk kamu, ini gelang untuk kamu. Namanya hibah. Namanya hibah. Ibu dapat sawit, langsung urus ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, supaya kalau meninggal tak jadi sengketa. Tapi ada 1 dari 5 anak tidak setuju. Ada 1 dari 5 anak tidak setuju dengan pembagian dari orang tua, sampai dengan orang tua meninggal. Anak tersebut ingin pembagian harta sesuai keinginannya. Anak celako. Cemana dia mau minta? Saya minta warisan saya, aku belum mati. Ayah, aku minta warisan, aku belum mati. Cemana kau mau minta warisan aku belum mati. Mati dulu aku, baru kau dapat warisan. Kalau kamu minta apa engkau? Apa sekali lagi? Awak belum mati dia minta warisan. Kau, ini untuk kau. Kau, ini untuk kau. Kau, ini untuk kau. Itu namanya hibah, bukan warisan. Warisan itu setelah mati, baru namanya warisan. Jadi kalau anak datang, mama, ya, warisan mama, adik minta ya, aku masih hidup. Anak sekarang kurang ajar. Kenapa dia kurang ajar? Karena dia tidak diajar. Dianggapnya punya bapaknya itu punya dia. Mana ada kalian punya hak apa-apa? Tak ada anak punya hak. Kenapa Ustadz jadi emosi? Kenapa Ustadz jadi emosi? Karena saya memberikan semuanya untuk mak saya. Maka saya kalau menengok anak-anak melawan orang tua itu, kalau nampak saya ada anak-anak melawan, cepat saya pergi. Karena ada anak-anak kecil, nggak mau saya pergi saya. Karena kalau depan aku pukul kan, iya. Karena saya tak pernah melawan, tak pernah saya melawan. Semua saya kasih mak saya. Kok bisa dia minta sama orang tuanya? Ukuran mampu berkorban itu, siapa yang mampu itu? 1, mampu memenuhi kebutuhan dirinya. 2, mampu memenuhi kebutuhan orang yang dia nafkahi. 3, mampu memenuhi kebutuhan selama 4 hari. 5, mampu membeli seekor kambing. Itu standar mampu. Saya ulang sekali lagi. Apa standar mampu? Mampu memenuhi kebutuhan dirinya. 2, mampu memenuhi kebutuhan orang yang dia nafkahi, anak, bini. 3, mampu memenuhi kebutuhan 4 hari, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12,
tanggal 13. 4. Mampu membeli seekor kambing. Jadi kalau tengok tabungan berapalah itu? Oke, kita hitung. Suami, istri, anak 3. Makan satu hari, menurut Basnas makan satu hari 60.000. Oke lah, kita naikkan 100. Dek makan randang batoko. Itu dulu, kini randang tuh batoko. 100.000 ya. 100, 200, 300, 400, 500 selama 4 hari. 500, 500, 500, 500, 2 juta. Mampu memenuhi kebutuhan dirinya, sudah. Yang dia nafkahi, sudah. Selama 4 hari, sudah. Mampu beli kambing. Berapa harga kambing sekarang? 27. Anggaplah 3 juta. 2 juta tambah 3 juta. Berarti 5 juta. Maka ibu yang punya tabungan 5 juta sudah dianggap mampu. Kalau saya tengok dari wajah ibu-ibu ini tabungannya di atas 100 juta. Ini adalah jamaah yang tidak punya masalah hidup dan tak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang, hutangnya lunas. Oh, banyak juga ternyata. Jelas? Itulah kaji kita petang ini. Jam 5.40. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Anak-anak mengaji di sini sudah mulai datang dari maghrib ke isya 200 orang. Yang mengajar 15 ustazah. Satu ustazah dikelilingi santri. 15 halakoh namanya, halakoh lingkaran. 200 anak gratis. Tak ada alasan anak jalan Kamboja tak pandai mengaji. Orang tuanya tinggal mengantar maghrib, habis isya jemput balik. TK pagi, SD sampai zuhur, SMP sampai sore, aliyah sampai sore, boarding 6 tahun, non boarding pulang sore. Ibu-ibu sore Jumat, bapak-bapak pagi Rabu. Masjid terbuka. Tak ada alasan kami tak bisa ngaji karena berkunci. Tak berpintu masjid ini. Terbuka. Aman Pak Ustadz? Alhamdulillah aman. Tak ada pencuri, TV-nya mati. Kenapa mati? Disambar petir. Rimbo panjang nih, petirnya luar biasa. Mati TV semua. Itu menjawab pertanyaan ibu yang bertanya-tanya, kenapa TV ini mati? Kenapa lampu ini mati? Kenapa Ustaz? Hah? Lampu ini otomatis hidup sendiri jam 6. Pakai timer. Subuh asal waktunya mati. Suami ibu yang payah malas kasih dia timer, bisa dipasangkan. Minta pasangkan sama Pak Wira. Bisa nanti pasang, terbangun dia, mati sendiri. Nah, bisa. Nah, bisa dipasangkan timer. Hidup sendiri nanti jam 6. Subuh pun mati sendiri. Begitu juga dengan lampu tulisan Az-Zahra itu. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan rezeki kita berkah,
anak-anak kita soleh dan solihah. Ala hazihi niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shfi mardana. Ya Allah, saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya. Warham mautana, yang sudah meninggal dunia, berikanlah rahmatmu. Rabbana hablana minas solihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Waqtim bis solihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.